Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Rafika dengan NIM 242510111064. Oke, kita akan membahas materi tentang agama dan kesehatan mental. Langsung saja ya. Untuk pembahasan hari ini yaitu memahami agama dan kesehatan mental. Nah, kita melihat kaitan erat antara spiritualitas dan kondisi kejiwaan manusia melalui 3 poin mendasar. Yang pertama ini hubungan keduanya. Memahami hubungan antara agama dan kesehatan mental itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya ini saling berkaitan erat dan punya andil besar dalam memengaruhi kesejahteraan hidup individu secara keseluruhan. Yang kedua ini definisi agama. Nah, di sini agama ditempatkan sebagai sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang dianut oleh individu maupun kelompok. Di dalamnya ini mencakup nilai-nilai, ritual, serta pandangan moral yang pada akhirnya membentuk cara hidup seseorang. Yang ketiga ini kesehatan mental. Nah, sementara itu, kesehatan mental ini diartikan sebagai kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Kondisi inilah yang menentukan bagaimana cara kita berpikir, merasa tenang, dan bertindak dalam menghadapi dinamika kehidupan. Selanjutnya, kita akan membahas peran agama dalam kesehatan mental. Di sini ada 6 poin utama yang menunjukkan bagaimana agama berkontribusi positif bagi kondisi psikologis kita. Yang pertama ini makna dan tujuan hidup. Agama memberikan arah dan alasan yang jelas mengapa kita hidup, sehingga seseorang tidak mudah merasa hampa. Yang kedua yaitu komunitas sosial. Berada dalam lingkungan keagamaan memberikan dukungan moral dan rasa kebersamaan. Jadi kita tidak merasa sendirian menghadapi masalah. Yang ketiga yaitu mekanisme coping. Agama menjadi cara atau strategi sehat untuk meredakan ketegangan jiwa, misalnya dengan berserah diri kepada Tuhan. Yang keempat, praktik spiritual. Aktivitas spiritual harian membantu menyelaraskan pikiran dan hati agar tetap berada di jalur yang positif. Yang kelima ini doa dan meditasi. Lewat ibadah, doa maupun zikir, seseorang bisa mendapatkan ketenangan batin yang mendalam sekaligus menurunkan tingkat kecemasan. Dan yang terakhir ini yang keenam, dukungan emosional. Jadi nilai-nilai agama ini memberikan kekuatan batin dan rasa aman secara emosional saat kita sedang berada di titik terendah. Nah, berikutnya kita lihat contoh dampak positif agama pada kesehatan mental. Di sini dibuktikan melalui 2 hal. Yang pertama ini hasil studi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan atau aktivitas religius terbukti efektif menurunkan tingkat kecemasan dan depresi secara signifikan. Nah, yang kedua yaitu contoh nyata. Bentuk konkretnya bisa kita lihat dari adanya program-program pendampingan mental berbasis agama di komunitas lokal. Program seperti ini terbukti telah membantu banyak orang menemukan kembali kedamaian batin serta mendapatkan dukungan emosional yang kuat. Nah, selanjutnya kita masuk ke tantangan dan pertimbangan. Ada 5 poin penting yang dibagi menjadi 2 sisi, yaitu tantangan yang dihadapi dan langkah pertimbangannya. Yang pertama ini risiko stigma. Kita perlu sadar bahwa masih ada pandangan negatif atau label buruk di masyarakat terkait isu kesehatan mental. Yang kedua ini pandangan berbeda. Setiap orang memiliki sudut pandang dan keyakinan yang berbeda-beda dalam melihat kaitan antar agama dan kondisi mental. Yang ketiga ini dialog terbuka. Untuk menjabatani perbedaan tersebut, sangat penting untuk membuka ruang diskusi yang jujur dan transparan. Yang keempat ini pendekatan inklusif dan hormati keberagaman. Kita harus menggunakan pendekatan yang merangkul semua pihak, serta wajib menghormati setiap perbedaan latar belakang yang ada. Dan yang kelima adalah kolaborasi profesional. Langkah terakhir yang krusial adalah membangun kerjasama yang sinergis antara tokoh agama dan profesional kesehatan mental.
Oke, sebagai penutup, mari kita rangkum seluruh pembahasan kita hari ini dengan kesimpulan dan pesan utama. Kesimpulannya yaitu untuk poin pertama, agama bukan sekedar kewajiban, melainkan sumber kekuatan yang nyata bagi kesehatan mental dan kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua ini, kematangan beragama adalah kunci. Individu yang matang secara spiritual akan memiliki ketenangan dan stabilitas batin yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang ketiga ini sangat penting untuk menyinergikan nilai-nilai spiritual dengan dukungan komunitas serta layanan kesehatan mental profesional agar tercipta solusi yang menyeluruh. Pesan utama yang ingin kita sampaikan adalah, marilah kita jadikan agama sebagai panduan untuk hidup lebih bijaksana demi mencapai kedamaian diri dan kebahagiaan bersama. Mungkin cukup sekian pembahasan dan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.